Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini ketemu lagi dengan saya Fitriana Ayu. Semoga Anda pun tidak bosan ya. Karena kita sama-sama ingin menambah ketakwaan lewat program Dialog Fajar. Semoga bermanfaat setiap harinya apa yang disampaikan oleh para ustadz dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Nah, pagi hari ini alhamdulillah ketemu kembali dengan Ustadz Ali Mu'afa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin, semangat, sehat walafiat. Semoga tidak bosan dengan kami tidak semua Ustadz. Bosan. Alhamdulillah. Iya. Pakai dijemput toh? Alhamdulillah. Di lantai 1 maksudnya. Betul. Masya Allah. Alhamdulillah kita kan setiap harinya itu kan ya memperdalam ya Ustadz ya. Inginnya menjadi hamba Allah yang takwa, yang tidak pernah menjauhi larangan-larangannya begitu ya Ustadz ya. Selalu menjauhi larangannya. Selalu menjauhi larangannya, betul. Tapi kadangkala manusia begitu ya Ustadz ya. Kalau sudah karep gitu ya Ustadz, kalau sudah ego, kenapa ya Ustadz ya, rasanya itu lupa sama semuanya. Ya, itulah. Kita itu Masya Allah, ambisi naudzubillah Ustadz. Ada yang sampai wajahnya itu nggak cukup merah saja Ustadz, tapi udah lebih gitu ya, kalau digambarkan itu kan meledak gitu ya Ustadz ya. Ya. Tapi kalau manusia itu sampai sebegitunya ya Ustadz ya, ketika membela sebuah ego, agama itu sampai lupa Ustadz. Itu bagaimana Ustadz apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran? Selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'afa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pagi ini bersama Mbak Ayu lagi ya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Semoga baginda Nabi nanti memberikan syafaat kepada kita yang selalu kita sebut dengan membaca sholawat pagi ini. Kawan-kawan, jadi egoisme itu memang salah satu penyakit. Iya. Ya, tergantung sudut pandang kita sih ya. Ya. Jika egoisme itu kita maknai yaitu mementingkan dalam kehidupannya sendiri, maka ada titik-titik tertentu yang menjadi tidak baik. Orang itu sampai berani mati maksudnya hilang nyawanya Mbak Ayu. Ya. Itu demi membela egoisme. Lu nyawa saja dikorbankan kok. Astagfirullah. Demi ego. Lah apalagi selain nyawa. Ya. Harta, kedudukan. Bahkan dia mati-matian membela dirinya, egoismenya, kepentingan pribadinya, walaupun dia itu dalam keadaan salah. Statusnya itu dia bersalah. Ya. Tapi karena ego, mementingkan diri sendiri, dia membanting tulang, ya, menyiapkan nyawanya untuk membela apa yang ia mau. Dan segitu beratnya ya melihat kondisi egoisme itu. Maka Islam mengingatkan kepada kita, agama kita itu melarang ya. Kalau kita sebutkan, Masya Allah, begitu banyaknya peringatan Allah agar kita itu tidak menjadi orang yang egoisme. Sampai-sampai Nabi pun itu mengingatkan kepada kita ya, tentang larangan jangan sampai menjadi orang itu egoisme. Suatu contoh, kita itu makan ya kita beli toh Mbak Ayu. Ya. Makan yang kita makan itu kita beli ya, uang-uang kita sendiri. Sebutlah kita sekarang di ruang berkaca ini Mbak Ayu ya. Kita makan di sini, lezat sekali. Sedangkan di luar macam-macam ya, miskin lewat di depan kaca kita, kanan melihat kita sedang makan di ruang kaca ini.
Lu itu oleh para ulama diajarkan kepada kita. Isok-isok kita itu berdosa. Ya Allah. Apa hubungannya orang lewat dengan kita makan berdosa itu? Lewat-lewat aja gitu. Lewat aja urusan sendiri. Lah itu loh. Segitunya agama ini mengatur kita. Maksudnya sih bukan sepici itu. Maknanya itu janganlah orang dibuat hatinya tersiksa gara-gara tidak bisa menikmati apa yang kita nikmati. Jadi egoisme apa yang kita tayangkan pada detik kita makan di kaca itu? Egoisme yaitu membuat diri kita itu sepuas-puasnya makan ini di tempat yang kita mau, uang-uangku sendiri, ya, biar orang melihat, nggak mau tahu, yang penting saya menikmati apa yang saya makan. Itu yang dimaksud egoisme tadi itu. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika orang hanya memikirkan kepentingan pribadinya sendiri, maka orang itu bisa kehilangan rasa empati, yaitu kemauan untuk mendapatkan apa yang ia mau, ya, tidak merasakan apakah orang lain itu bagaimana dan bagaimana. Kalau sudah empati hilang itu, naudzubillah. Iki ya Pak Dewi, iki menungso tak duduk sih rek, gitu loh kadang-kadang gitu ya. Iblis emang gitu ya Ustaz, iya kan? Dua perasaan gitu ya Ustaz. Lah iya. Astagfirullah. Masya Allah, kita melihat tontonan-tontonan yang begitu didatangi oleh ribuan orang, bahkan jutaan. Ada orang tua yang tidak mau tahu kita. Ya, pokoknya tidak mau tahu lah. Loh, itu karena egoisme kita. Harusnya kan ditolong dan lain-lain gitu ya. Kalau sudah empati kita itu hilang, ya, maka kita itu tidak bisa memahami orang lain. Memang nggak mau kita. Orang yang egois itu nggak akan pernah mau memahami orang lain. Ya. Kita enak-enak berjalan, kemudian sebelah tangan ini membawa es, membawa minuman, tangan kiri atau tangan kanan. Kemudian ada orang lewat, ting, nyenggol tangan kita, jatuhlah apa yang kita bawa. Ya Allah. Marah, itu kan, Ustaz. Ya mungkin marah, tapi ada juga yang tidak marah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia itu menyebut asma Allah. Ya Allah. Apa dibalik kata-kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Ternyata saya diingatkan oleh Allah. Orang yang nampel tadi itu ternyata bukan sengaja. Dia berjalan, ya urusannya masing-masing. Tapi dia termasuk mengingatkan kepada kita dengan cara seperti itu. Dia tidak sengaja, sekali lagi tidak sengaja kawan. Jadi orang ini menyebut asma Allah, inna lillahi, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Dihidupkan Allah, dikasih oleh Allah, diingoni oleh Allah. Wa inna ilaihi, dan hanya kepadanya rojiun, kita itu kembali kepada Allah. Jadi apa yang terjadi di tanganku ini adalah semuanya kehendak Allah. Memang Mbak Ayu, kalau sudah bicara begini, kita boleh mengambil teladan orang-orang yang pergi haji dan umroh. Ya, saya pernah dikasih ilmu oleh Allah. Ya ini pertama-tama kita di Mekah itu Mbak, wong atase mek nyenggol orang bawa, kan kita makannya antri toh Mbak. Iya. Mengambil air minum juga antri. Ada orang yang sukanya minum teh panas, ambil gelas, antri, dibawa pelan-pelan karena antri. Lah kok disenggol orang. Lu disenggol orang, lu dia malah minta maaf kepada yang nyenggol itu. Ya. Di depan mata saya. Waduh, mohon maaf lu Pak, mohon maaf. Loh, saya mohon maaf mestinya kesenggol sampai tumpah minuman Anda. Enggak ya, saya ini ngeribeti Anda. Ya Allah. Loh, dia merasa bersalah. Sehingga Anda terganggu oleh saya, sebagainya. Wis pokoknya nggak masuk akal di sana. Orang yang mestinya itu marah menjadi minta maaf. Ya Allah. Jadi di situ kenapa kalau kita tanya satu persatu, jawaban yang paling banyak mengatakan, saya sedang di hadapan Allah, sedang di rumah Allah, sedang di depan Ka'bah, sedang di lingkungan Ka'bah. Saya takut diperhatikan oleh Allah kalau sampai saya bersalah. Loh, ya kan? Masya Allah, begitu ya. Nah, begitu loh ya. Dia tidak egoisme.
Dia berani tidak makan, bahkan dia itu mengambilkan makanan orang tua-tua. Sama enggak dahar tak Pak? Saya ini kalau urusan makan, saya di Indonesia sudah makan nikmat sekali lagi, sudah gak kurang-kurang. Saya ingin dicintai Allah dengan cara membantu mereka mengambilkan makanan. Itu kan sama dengan Allah ngasih ilmu kepada kita. Dengarkan alimu apa? Dengarkan dan lihatlah itu makhlukku yang ada di hadapanmu itu. Dia ternyata tidak egoisme. Kamu kekayaanmu lu berapa? Tidak sesopan santun dengan orang itu. Kan begitu Mbak maksudnya itu. Iya Ustaz. Dan sekali lagi ketika kita itu egois, rasa empati itu hilang. Kalau sudah rasa empati itu hilang, maka kita sudah disinggung oleh Allah. Ya. Jadi singgungan Allah di dalam Al-Qur'an itu nek di bahasa kasarnya manusia itu awakmu iku menungso ta hewan sirek. Astagfirullah, iya Ustaz. Ditambah Ayu. Apa itu Ustaz, ya Allah. Balhum adallu. Balhum adallu, bahkan engkau lebih hina daripada hewan. Kenapa? Karena akalmu tidak engkau pakai. Bahasa kita sekarang adalah tidak empati kepada manusia yang lain. Nah begitu. Nah jadi kawan, egoisme itulah yang mengorbankan kehormatan kita. Sehingga kita tadi itu dibilang oleh Allah, kamu ini manusia apa hewan sih? Wong kamu itu makhluk yang diciptakan terbaik oleh Allah. Sebagai makhluk terbaik, punya pikiran, punya hati, punya otak. Tidak hanya punya nafsu. Sementara di sebelahmu itu hewan, itu hanya punya nafsu. Dia mau nyikat, makanya orang disikat saja. Tapi kita enggak, kita punya hati, punya pikiran. Akal, betul. Lalu kalau engkau seenakmu sendiri begitu, seperti hewan tadi, Allah bertanya, apa bedanya hewan dengan engkau? Alhamdulillah. Lalu kita dibilang orang, oh hewan nih. Masya Allah Mbak, marah sekali Mbak. Iya Ustaz. Tapi ini Allah yang bilang, masa kita mau marah? Maka tidak hanya empati yang hilang. Ketika kita itu sudah egoisme, rasa keadilan tidak ada di dalam diri kita. Bayangkan kalau kita sudah tidak empati, sudah tidak punya rasa keadilan. Saya kira tidak berlebihan Allah bertanya, awakmu iku kewan ta menungso. Astagfirullah. Tadi itu loh, ayat tadi loh. Iya. Balhum adallu. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kawan kita bertaubat ya. Barangkali pernah bersalah kita mengutamakan diri kita tanpa peduli pada orang lain. Kita istighfar, astagfirullahaladzim ya. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa yang kita miliki, kenikmatan kita juga rasakan bersama ya. Bersyukur pada Allah. Tapi kalau kita sedang sengsara, ya kita juga ingat pada Allah Subhanahu wa taala dalam suka dan duka kita. Berarti itu diutamakan sabar begitu ya Ustaz? Wah, ya wis. Ya di antaranya harus sabar, Mbak. Di antaranya seperti itu. Iya, itu ilmu yang tertinggi ya Ustadz ya. Masya Allah, betul, ketika bisa mengelola egois begitu ya. Alhamdulillah, semoga selalu kita bisa mengelola hati, pikiran, semua apa yang kita miliki sekarang ini kawan, mengingat selalu Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Amin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Demikian dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Mu'afa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.